sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan konsep HAM ditelusuri secara historis berasal dari dunia barat pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Pada abad ke-18, hak asasi manusia berasal dari hak kodrati atau natural law. Pada masa ini lahirlah fungsi sosial dan hak-hak individu. Saat itu juga lahir Declaration of Human Rights atau UDHR. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di berbagai negara. Yang pertama, hak asasi manusia di Yunani. Filsuf Yunani seperti Socrates 470-399 sebelum Masehi dan Plato 428-384 meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. Yang kedua, hak asasi manusia di Inggris. Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan HAM terjadi di Inggris dapat diverifikasi melalui berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Magna Carta 1215. Magna Carta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Piagam Magna Carta itu mendatangkan kemenangan telah diraih sebab hak tertentu yang prinsipal telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Yang kedua, Petition of Rights. Pada dasarnya, Petition of Rights berisi pernyataan-pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Untuk mengetahui definisi dari HAM itu sendiri, sering dipakai dan dikutip dari pernyataan Cranston yang bunyinya ialah a human right by definition is a universal moral right, something which all men everywhere at all times ought to have, something of which no one way deprive it without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he or she is human. Dari definisi di atas, sejumlah definisi yang dinyatakan oleh Cranston yang diberikan dalam mencermati HAM disebut sebagai berkarakter universal untuk semua orang, waktu dan tempat, dimiliki oleh semua manusia dan harus dilakukan oleh semua manusia. Harus diakui bahwa perlindungan HAM di Indonesia masih tetap membutuhkan landasan yang baku dan kuat. Perubahan pemakaian konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan menunjukkan fluktuasi jaminan HAM di Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 barangkali bisa mengarah pada perbaikan jaminan HAM. Namun ahli hukum pada umumnya melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1949 dan UUD 1950 lebih mengakomodasi jaminan HAM. Dengan kata lain, sejumlah konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia menunjukkan adanya sikap maju mundur terhadap penegakan dan pelindungan HAM di Indonesia. Dalam hal ini, menengarai UUD 1945 hanya memuat beberapa pasal terkait dengan HAM. UUD 1949 cenderung mengadopsi dan penerimaan universalitas HAM. UUD 1950 memperluas cakupan HAM. Persoalan perbaikan dan perlindungan HAM yang lain di Indonesia muncul dari kontroversi penerapan UU tentang HAM, gugatan terhadap eksistensi Komisi Nasional HAM, serta penerapan hukum bagi pelanggar HAM yang banyak dipertanyakan masyarakat. Sebagai contoh, eksistensi Komisi Nasional HAM mendapat kritikan karena dibentuk oleh pemerintah yang sedang berkuasa atau dipandang sebagai lip service untuk kalangan internasional. Dikhawatirkan hanya seperti toothless tiger karena tidak mampu menjangkau pelanggar-pelanggar HAM dari kalangan tertentu dan bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh kalangan yang kepentingannya dirugikan. Penerapan hukum contoh lainnya menimbulkan sejumlah tanda tanya bagi kalangan di dalam dan di luar negeri. Hal umum yang sebenarnya kurang tepat diterapkan adalah bentuk pemahaman dan kesadaran untuk menghormati nilai-nilai HAM di Indonesia yang sering terjebak pada persoalan ukuran atau besaran. Pelanggaran HAM diukur secara kuantitatif atau atas dasar besaran
jumlah korban, tingkat kekejian, dan cara pelanggaran itu dilakukan secara aktor dan dalam kasus pelanggaran itu. Artinya, kasus pelanggaran korban HAM akan cenderung disoroti dan ditangani lebih serius bila jumlah korban, jenis tindak pelanggaran, dan aktor pelakunya terkategori berat dan memenuhi kelayakan muat di media massa. Sebagai contoh, apa bedanya antara kematian seorang pencopet jalanan setelah dibakar massa dan tewasnya 11 orang warga sipil karena sebuah operasi militer yang salah menerjemahkan pemerintahan komandan? Dari sisi kuantitas, jelas satu orang yang harus dibandingkan dengan 11 orang sebagai korban. Dari ukuran yang lain, pencopet dipandang lebih banyak merugikan keamanan dan kenyamanan masyarakat daripada 11 warga sipil yang bisa jadi justru berperilaku baik. Ukuran yang lain lagi memakai massa yang dibandingkan dengan militer sebagai aktor pelanggaran HAM. Namun demikian, perilaku massa yang menghakimi seorang pencopet hingga tewas sangat layak untuk ditindaklanjuti. Tidak ada alasan bahwa yang dibunuh hanya satu orang, seorang pencopet atau korban dari kebrutalan massa. Hak asasi manusia di Indonesia. Penerapan hukum kepada pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam undang-undang tersebut tentang pengadilan yang dipakai untuk mengadili para pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sarana penyelesaian yang digunakan dalam penyelesaian kasus hak asasi manusia di Indonesia tentunya dengan mengedepankan norma-norma kaidah hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian perkara terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tentunya harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pelaksanaan segala kebijakan Indonesia terhadap masyarakat yang terjadi mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM tentunya berkiblat kepada nilai-nilai budaya, sosial, agama, dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dengan damai dan bermartabat, diperlukan suatu cara yang terus-menerus dan tuntas hingga ke akar. Materi selanjutnya yaitu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Jenis pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM ringan, seperti adanya kasus pencemaran nama baik oleh Ahmad Dhani, lalu ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan ada kasus pengancaman pekerja proyek pembangunan jalan tol di Riau. Kasus-kasus tersebut hanya segelintir dari contoh kasus yang ada di Indonesia. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida, seperti adanya pembantaian anggota PKI pada tahun 1965, lalu ada pembantaian massal saat membangun jalan raya pos pada tahun 1800, dan ada pembantaian mandor oleh tentara Jepang tahun 1945, serta ada kasus pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan tahun 1946. Dan selanjutnya contoh kasus pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Seperti adanya kasus pembunuhan Munir, kasus tragedi Wamena, kasus penculikan aktivis tahun 1998, kasus Marsinah, dan kasus tragedi Trisakti. Harapan saya terhadap penegakan HAM di Indonesia semoga dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Dan terhadap kasus pelanggaran HAM yang belum ada kepastian hukumnya, semoga dapat diadili dengan seadil-adilnya.
Selain itu, Komnas HAM sebagai lembaga penegakan HAM di Indonesia semoga dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta wewenangnya dengan baik. Harapan saya terhadap penegakan HAM di Indonesia adalah semoga penegakan HAM di Indonesia lebih ditingkatkan dan semoga pemerintah lebih tegas dalam bertindak dalam penegakannya menyelesaikan persoalan HAM. Karena saat ini masih banyak persoalan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia yang belum terselesaikan. Masih ada persoalan HAM berat masa lalu dan pelanggaran HAM lainnya yang belum ada kepastian hukum. Hal ini terjadi karena sulitnya mendapatkan bukti atas kasus-kasus HAM tersebut. Dengan ditingkatkannya penegakan HAM dan pemerintah lebih tegas dalam menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia, maka kasus dan persoalan HAM di Indonesia serta kasus-kasus kejahatan akan berkurang. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Harapan saya terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia, kiranya Komnas HAM lebih berperan aktif sebagai tegak hak asasi manusia dalam memberantas segala pelanggaran HAM di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa HAM yang melekat dalam setiap manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Kita semua masyarakat Indonesia berharap agar penegakan HAM dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun di daerah, tidak terlepas dari semua elemen masyarakat dimanapun berada, serta pun penegakan HAM di Indonesia agar lebih ditindak tegaskan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisir ataupun dapat dicegah kembali. Hal itu adalah menjadi hal mendasar dari kita semua agar penegakan HAM di Indonesia dapat terlaksana.